Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan, yaitu ada saya sendiri Tamara dengan NPM 022, terus ada teman saya Fikran NPM-nya 25, terus ada teman saya Faza Mofik NPM-nya 64, terus ada terakhir teman saya Abel dengan NPM 77. Di sini kami memecahkan kasus mengenai sistem informasi manajemen inventaris dan peminjaman alat gudang TKJ berbasis MySQL. Dan di sini ada latar belakang yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk latar belakang tersendiri, mengenai mengapa sistem ini dibutuhkan. Yang pertama, ada masalah pencatatan manual yang berisikan gudang TKJ selama ini mencatat peminjaman alat secara manual di buku, rawan kesalahan, hilang data, dan sulit diacak. Lalu yang kedua, banyak jenis alat dan barang. Router, switch, kabel, alat crimping, komputer, jumlah dan jenisnya banyak, sehingga butuh sistem yang terstruktur agar tidak terjadi kehilangan ataupun penumpukan. Lalu yang ketiga tersendiri ada peminjaman oleh sistem siswa praktik. Siswa TKJ seringkali meminjam alat untuk praktik. Tanpa sistem, penjaga kesulitan memantau siapa saja yang meminjam alat, apa dan kapan harus dikembalikan. Untuk solusinya tersendiri, kami menyediakan basis data MySQL dengan cara merancang sistem basis data secara relasional. Semua data inventaris dan peminjaman dapat dikelola secara efisien, akurat, dan mudah dilaporkan. Oke, selanjutnya. Deskripsi kasusnya tersendiri. Studi kasus ini merancang sebuah sistem basis data relasional menggunakan MySQL untuk mengelola inventaris alat dan perangkat di gudang jurusan TKJ. Sistem mencakup alat pencatatan stok barang, transaksi peminjaman oleh siswa, pengembalian alat, serta logging perubahan stok oleh penjaga gudang. Untuk komponennya tersendiri terdiri dari 7 relational table yang berisikan barang siswa, peminjaman, detail, log, kategori, dan penjaga. Lalu 3 aktor sistem yang berisikan kepala gudang, penjaga, dan siswa. Dan yang terakhir ada DDL plus DML DQL yang berisikan struktur, input data, dan 10 query laporan. Selanjutnya kembali ke moderator. Oke, terima kasih teman saya, Faza Mofik telah menjelaskan latar belakang dan deskripsi kasusnya. Nah, di sini ada tujuan penelitian dan struktur database yang akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tujuan penelitian, yaitu adalah merancang sistem inventaris gudang TKJ berbasis MySQL agar pengelolaan data lebih terstruktur. Sistem ini membantu memantau stok barang secara real-time, mencatat proses peminjaman dan pengembalian siswa, serta menghasilkan laporan inventaris dan aktivitas gudang secara otomatis. Next. Slide ini menjelaskan struktur database sistem inventaris gudang TKJ yang terdiri dari 7 tabel relasional. Tabel-tabel ini saling terhubung untuk mengelola data barang, kategori siswa, petugas gudang, transaksi, peminjaman, detail barang yang dipinjam, serta log aktivitas gudang. Dengan struktur ini, pengelolaan inventaris menjadi lebih teratur, mudah dipantau, dan efisien. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih teman saya telah menjelaskan tujuan penelitian dan struktur database yang telah dijelaskan. Nah, di sini kami menggunakan 3 urutan, yaitu DDL, DML, dan DQL. Nah, di sini kami langsung aja ke demonstrasi. Ayo kita ke demonstrasinya. Adalah kode yang telah kami bikin bersama, dan pertama ini ada DDL yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Abel. Dan Abel, saya persilakan. Terima kasih moderator. Maka di sini adalah penjelasan DDL-nya. Pertama, kami ini mempunyai database bernama Gudang TKJ. Jadi di database ini kami memiliki 7 tabel, boleh moderator diperlihatkan isinya. Yang menggunakan struktur integer, varchar, ada enum, ada date time, terus ada text, dan juga ada foreign key-nya juga, primary key-nya juga, dan auto increment unitnya untuk kode-kode barang. Di sini 7 tabel tersebut akan lanjut ke DML yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya kembalikan ke moderator. Di sini saya akan menjelaskan DML yang dimana teman saya telah menjelaskan DDL tadi. Nah, di sini kami memasukkan dulu data penjaga gudang, data kategori barang, data barang inventaris gudang TKJ, terus data siswa. Nah, di sini kami telah memasukkannya. Di sini untuk penjaga gudang ada Pak Hendra, ada Pak Santoso, ada Ibu Rina, terus untuk kategori barang ada perangkat jaringan, komputer, aksesoris, alat kerja, kabel, dan konektor. Terus di sini ada juga barang inventaris gudang TKJ, yaitu ada router, switch, access point, kabelan, konektor RJ45, alat crimping, line tester, dan lainnya. Nah, di sini ada nama barang, ID, stok total, stok tersedia, satuan, kondisi, lokasi. Nah, di sini sudah lengkap ya teman-teman. Kami masukkan. Untuk siswa, di sini kami memasukkan data yang telah meminjam atau melakukan peminjaman. Di sini ada Fikran, Tamara, Mofik, Abel, Fik, Tambel, Fik, contohnya. Ada NIS, nama siswa, kelas, no HP. Terus setelah kami memasukkan data, kami membuat data, kita select dulu, kita perlihatkan apakah tabelnya sudah jadi. Salah, maksudnya run.
run ya teman-teman. Tuh, kok nggak ada? Oh ini sayang, ini ya contohnya. Oh belum mambo Iko yo Iko. Cut aja dah. Oke baik, itu tadi telah kami jelaskan mengenai DDL dan DML-nya. Sekarang kita melihat apakah tabel dan isi dari tabel itu sudah ada atau belum. Nah ini saya sudah menampilkan tabel penjaga gudang, terus saya akan menampilkan lagi tabel kategori barang. Nih, tuh udah ada ya teman-teman, ada ID, ada nama kategori sesuai dengan tabel dan insert yang kami buat tadi. Terus di sini ada tabel barang. Tuh, nih teman-teman bisa lihat sendiri. Banyak barang yang telah kami masukkan ya. Tuh, lanjut ke tabel siswa. Nih, tabel siswa. Nih, tuh, udah ada ya teman-teman, sesuai dengan insert yang kami masukkan tadi. Terus di sini juga ada tabel peminjaman. Kenapa belum ada? Karena emang belum ada yang meminjam. Nanti akan kami masukkan. Tuh, di sini juga belum ada detail peminjaman karena emang belum kami runkan yang meminjam. Nah, nanti akan muncul tabel peminjaman, detail peminjaman log barang setelah kami merankan di bawah ini. Yang akan dijelaskan oleh teman saya, Fikrat. Jadi di sini saya akan menjelaskan peminjaman barang yang pertama. Yaitu di sini kasusnya ada Ahmad meminjam crimping dan Lancaster dengan kode insert into peminjaman ID siswa, ID penjaga, tanggal kembali rencana, dan status. Value-nya 1, 2, current date-nya itu interval 1 day dengan status dipinjam. Selanjutnya di sini ada insert into detail peminjaman, ID pinjam, ID barang, dan jumlah. Yaitu ada alat crimping dan Lancaster. Selanjutnya di bagian update stok setelah peminjaman, update barang set menjadi stok tersedia, yang dimana itu ID barangnya 6. Dan update barang set stok tersedia menjadi ID barang sama dengan 7. Selanjutnya ada peminjaman 2, yaitu Doni meminjam router dan konektor. Kodenya yaitu insert into peminjaman ID siswa, ID penjaga, tanggal kembali, dan rencana, status, value-nya itu 3. Kemudian interval 2 day, status dipinjam. Selanjutnya insert into detail peminjaman, ID pinjam, ID barang, dan jumlah. Yaitu barang yang dipinjam adalah router, Makrotik, dan konektor RJ45. Setelah itu maka akan diupdate barang, yaitu stok tersedianya menjadi 1 dan juga 10 menjadi 5. Nah, di sini akan ada pengembalian barang, yaitu Ahmad mengembalikan barang dengan kode update peminjaman set tanggal kembali aktual sama dengan now status dikembalikan. Selanjutnya ada update detail peminjaman set kondisi saat kembali, yaitu baik, statusnya itu baik. Dan terakhir kembalikan stok setelah dikembalikan, yaitu update stoknya, stok tersedia menjadi 6 dan stok tersedia menjadi 7. Yang terakhir log barang masuk, kepala gudang terima kiriman barang, yaitu insert into log barang, ID barang, ID penjaga, jenis log, jumlah, dan keterangan. Di sini dapat dilihat statusnya, yaitu ada ID barang, ID penjaga, jenis log, dan jumlah serta keterangan. Di sini keterangannya ada masuk berjumlah 5 dan keterangannya pembelian kabel baru dari Dana Bos. Di bawahnya status masuk dengan jumlah sekitar 200, yaitu restock konektor RJ45. Dan di sini ada update barang, stok total tambah 5 menjadi stok plus 5 di ID barang sama 4. Yang terakhir ada stok masuk yaitu 200 di ID barang nomor 5. Yang terakhir ada barang rusak dicatat, insert into log barang, ID barang, ID penjaga, jenis log, jumlah dan keterangan. Di sini terdapat status rusak yaitu switch konslet setelah digunakan praktik. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih rekan saya Fikran telah menjelaskan kode yang kami buat dan mengisi data-data tabel yang telah kami buat. Nah, ini kita buktikan ya teman-teman. Tuh, tadi kosong kan teman-teman? Teman-teman bisa lihat sendiri, tadinya kosong, sekarang udah ada isi. Karena kita telah update, telah mengisi tabelnya. Tuh, di sini udah ada ya teman-teman. Tadi kan kosong. Tuh, pada log barang. Tuh, bisa dilihat ya teman-teman. Tadi teman saya udah jelaskan bahwasanya ada barang yang rusak dan barang yang dikembalikan atau belum dikembalikan. Ya. Di sini teman saya akan menjelaskan lanjut, kami akan menjelaskan DQL, Data Query Language, yang akan dijelaskan oleh teman saya Mupik. Kepada Mupik, saya persilakan. Oke, untuk DQL tersendiri adalah bagian dari bahasa SQL yang digunakan untuk melakukan pencarian dan pengambilan data dari database. DQL tersendiri berfungsi untuk menampilkan informasi yang tersimpan pada data tabel tanpa mengubah isi data tersebut. Untuk di layout tersendiri terlihat ada select kode barang yang berisikan
kode nama, barang, kategori, stok total, tersedia, dan kondisi serta lokasi rak tersebut. Di bawahnya sudah terlihat contoh-contoh barang yang sudah tersedia tersendiri. Selanjutnya ada select yang berisikan kode, nama barang, stok total, tersedia, dan mana barang tersebut berasal. Dan pada output bawah bisa dilihat hasil yang tersisa. Oke, selanjutnya ada select untuk peminjaman nama siswa, kelas, serta data-data lainnya yang menghasilkan output di bawah. Bisa dilihat. Selanjutnya ada ID peminjaman yang berisikan nama siswa, nama barang, jumlah, kondisi, dan lain-lainnya yang akan menghasilkan output seperti di bawah ini. Selanjutnya ada kode barang, nama barang, stok tersedia, kondisi, dan bagaimana barang tersebut berasalnya ditempatkan di mana. Untuk outputnya tersendiri di bawah sini. Dan selanjutnya ada select kode barang, nama barang, kondisi, serta lokasi rak yang akan menghasilkan output di bawah ini. Oke, lanjut. Setelahnya ada yang berisikan nama siswa, kelas, serta output di bawah. Dan yang selanjutnya ada log aktivitas gudang yang akan menghasilkan output di bawah ini. Bisa dilihat. Setelahnya ada peminjaman yang berisikan nama siswa, kelas, nomor HP, nama barang, dan tanggal pinjam, serta tanggal kembali rencana yang akan menghasilkan output di bawah ini. Pada nomor 10 sendiri, ringkasan dari stok per kategori untuk laporan kepala gudang. Untuk outputnya bisa dilihat di bawah ini ada alat kerja, kabel konektor, komputer aksesoris, dan perangkat jaringan, serta total stok dan jenis barang. Mungkin hanya sekian penjelasan dari saya, sisanya kembali lagi ke moderator. Oke, baik. Terima kasih rekan saya yang telah menjelaskan di QL tadi. Nah, di sini teman saya tadi barusan telah menjelaskan ringkasan stok per kategori, terus sudah menjelaskan peminjaman yang belum dikembalikan dan sudah melewati batas, terus menjelaskan log aktivitas gudang, terus menjelaskan rekap peminjaman per siswa, barang siswa yang kondisi tidak baik, barang kondisi yang baik, sudah dijelaskan oleh teman saya, terus transaksi, terus nama lengkap, nama siswa penjaga, riwayat peminjaman, dan lengkap ya dijelaskan teman saya tadi. Terus kenapa tadi ada beberapa table yang nggak menampilkan apa-apa, terus tabelnya kosong, karena kan peminjaman yang belum dikembalikan dan sudah melewati batas. Nah, di sana tuh tidak ada mahasiswa yang belum mengembalikan barang dan atau sudah melewati batas, karena sudah dikembalikan tepat waktu, sesuai dengan kode yang udah dibuat pada tabel di atas sebelumnya. Oke, itulah penjelasan demonstrasi kami dari kelompok 4 yang telah menjelaskan DML, DDL, dan DQL. Nah, di sini kami akan menjelaskan kesimpulan dari penjelasan kami ini yang telah kami siapkan di PPT kami tadi. Pause. 3. Oke, baik, itulah tadi demonstrasi yang telah kami buat, yang kami jalankan. Sekarang kami akan menjelaskan hasil, manfaat, sistem, dan kesimpulan yang akan dijelaskan oleh teman saya, Abel. Abel, saya persilakan. Oke, terima kasih moderator. Maka hasil manfaat sistem yang kami buat adalah apa yang dihasilkan dan manfaat bagi gudang TKJ ini. Pertama ada database terstruktur, 7 tabel relasional yang saling terhubung dengan foreign key itu menjamin integritas data inventaris. Ada stok terpantau real time dengan kolom stok dan total stok tersedia selalu terupdate untuk terjadi peminjaman maupun pengembalian. Ada deteksi keterlambatan untuk query Q9 itu otomatis mendeteksi peminjaman yang melewati batas waktu dan hitung hari terlambat. Ada laporan komprehensif dengan 10 query DQL siap pakai untuk laporan harian, bulanan, dan evaluasi kondisi alat gudang. Lalu ada log aktivitas lengkap, yang dimana setiap perubahan stok, masuk, keluar, rusak, atau perbaikan akan dicatat otomatis di tabel log barang. Dan terakhir ada kemudahan kepala gudang untuk ringkasan stok per kategori dan barang kritis langsung terlihat tanpa perlu cek fisik atau satu persatu. Next. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan, yaitu sistem basis data SQL untuk gudang TKJ ini berhasil dirancang dengan 7 tabel relasional yang mencakup seluruh alur inventaris, mulai dari pencatatan stok, transaksi pinjaman siswa, pengembalian, hingga logging perubahan barang. Dengan 10 query laporan DQL, kepala gudang dapat memantau kondisi gudang secara efisien dan akurat. Maka itu saja kesimpulan dari kelompok kami yang sudah membuat penjelasan SQL dan demonstrasi ini. Kami tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.